Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 567 Kemarahan Mi yang tak terkalahkan. Little Chen, energi kehidupan Big Yellow semakin kuat. Sepertinya pil surya 9 naga petir memberikan efek, Tyron tidak dapat menahan diri untuk berkata. Dia menatap Big Yellow, yang sedang berbaring di tanah dengan penuh energi. Dia telah meminum pil surya 9 naga petir sebelumnya, dan sangat menyadari kekuatan luar biasa yang dimilikinya. Dengan dukungan beberapa relik dan pil, dia dapat meningkatkan level tempur Raja Tempurnya ke tingkat ke-7 dalam waktu singkat. Tidak mudah untuk menembus tingkat ke-6. Bagaimanapun, itu adalah salah satu tingkat terakhir di alam Raja Tempur, dan secara alami lebih sulit daripada tingkat sebelumnya. Namun, dengan bantuan beberapa relik dan pil surya 9 naga petir, tidak akan terlalu sulit untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi ini. Kau benar. Tubuh dan luka dalam Big Yellow telah pulih sepenuhnya. Yang harus terjadi sekarang adalah esensi darah dan roh iblis Vergana Stallion membangkitkan darah naga kuda Big Yellow. Jiang Chen tersenyum dingin saat pikiran tentang kebangkitan Big Yellow melayang di kepalanya. Ini memang kabar baik. Tan Lang menggelengkan kepalanya, aku terkejut saat mendengar bahwa si kuning besar memiliki tubuh seperti binatang naga kuda yang legendaris. Dia tampak seperti anjing pemburu, sama sekali tidak seperti kuda naga. Binatang naga kuda adalah makhluk yang gagah berani dan suci. Siapa yang mengira bahwa seekor anjing pemburu memiliki hubungan darah dengan binatang naga kuda yang legendaris? Itu benar-benar lelucon. Dunia kita penuh dengan keajaiban. Pasti ada alasan khusus di balik wujud Big Yellow. Saat ia akhirnya berubah menjadi wujud asli binatang naga kuda, ia pasti akan sangat kuat, kata Jiang Chen. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak dapat dipahami. Ada banyak spesies yang luar biasa. Jiang Chen sendiri adalah salah satunya. Bahkan sekarang dia belum sepenuhnya memahami bagaimana dia harus melatih keterampilan transformasi naga. Dia percaya ada lebih dari satu cara untuk melatih keterampilan itu, pasti ada rahasia besar untuk melatihnya. Jimat darah neraka api penyucian di kota api penyucian telah membangkitkan rasa keakraban dalam diri Jiang Chen. Itu telah meningkatkan aliran darahnya, dan secara otomatis mengaktifkan keterampilan transformasi naga. Tidak diragukan lagi bahwa situasi itu benar-benar tidak normal. Jiang Chen bukanlah orang bodoh. Dia telah menjalani dua kehidupan, pengalaman dan pengetahuannya tidak sebanding dengan manusia normal manapun. Dia tahu tentang hubungan antara jimat darah dan keterampilan mengubah naga. Dia mengerti bahwa dia harus kembali ke neraka api penyucian begitu dia menguasai keterampilan mengubah naga, jimat darah menempati sebagian besar ingatannya. Dengan saripati darah dan roh iblis dari Raja Iblis kelas 9, ditambah pil surya 9 naga petir di tubuh Big Yellow, kekuatan orang ini tidak ada batasnya, kata Tyron dengan cemburu. Big Yellow memiliki tubuh seekor binatang naga kuda. Saat ia sadar kembali, darahnya akan mengalami metamorfosis lagi. Mirip dengan kelahiran kembali nirvana milik Jiang Chen. Transformasi dengan bantuan saripati darah dan roh iblis dari Raja Iblis kelas 9 membuatnya sulit untuk memperkirakan kekuatan yang dimiliki Big Yellow. Jika aku tidak salah, Big Yellow setidaknya bisa mencapai Raja Iblis kelas 6. Dia bahkan mungkin mencapai Raja Iblis kelas 7 atau lebih tinggi, kata Jiang Chen dengan percaya diri. Sejujurnya, dia tidak yakin berapa banyak batasan level yang bisa ditembus Big Yellow. Tubuh Big Yellow mengandung 4 elemen, yaitu esensi darah, roh iblis, pil surya 9 naga petir, dan metamorfosis darah dari binatang naga kuda. Dia tidak bisa membuat perkiraan sementara yang baik dalam keadaan seperti ini. Namun, ini adalah kesempatan yang baik bagi Big Yellow. Jika kamu tidak mati dalam bencana, kamu akan terlahir kembali, begitulah kata pepatah. Angin sepoi-sepoi yang sejuk berembus di udara, tetapi suasana di Pulau Heaven Hawk sangat sunyi. Begitulah keadaannya sejak pertempuran sengit malam sebelumnya. Sekarang tempat ini menjadi tempat pemakaman banyak murid Istana Asura, sehingga banyak orang terlalu takut untuk mendekati kota itu. Tidak seorang pun dapat ditemukan dalam radius 10 mil dari pulau itu. Orang-orang yang dapat bepergian melalui laut bahkan akan mengelilingi pulau itu. Mereka tidak berani melewati pulau itu secara langsung. Untuk situasi ini, Jiang Chen dan kawan-kawan adalah yang terbaik. Semua orang tidak akan memikirkan ini, mereka akan mengira Jiang Chen akan melarikan diri dan menghilang dari negara Liang setelah pertempuran. Tidak seorang pun akan mengira dia masih berada di Pulau Heaven Hawk. Di dalam gua yang luas, Jiang Chen menyuntikkan semua saripati darah dan roh iblis ke dalam tubuh Big Yellow. Hanya ini yang bisa dia lakukan untuk temannya. Big Yellow harus melakukannya sendiri. Tyron dan Tan Lang masih memiliki beberapa kekhawatiran untuknya, terutama mengingat racun mematikan yang terkandung dalam saripati darah. Racun ini adalah campuran racun dari kerang beracun hitam dan ular piton beracun hitam. Bahkan Vergana Stallion tidak dapat menahan racun ini, cacat apapun berbahaya bagi Big Yellow. Namun, ekspresi wajah Jiang Chen percaya diri, tidak ada sedikit pun kekhawatiran di wajahnya. Itu membuat keduanya lega, mereka seharusnya tidak khawatir tentang apapun yang tidak dikhawatirkan Jiang Chen.
Sementara itu, pemimpin sekte tak terkalahkan, Ni tak terkalahkan, sedang dalam perjalanan kembali dari Gunung Ngarai. Jantungnya terhubung dengan jantung kuda Fergana, sehingga ia dapat menemukan keberadaannya dengan mudah. Sayangnya, Jiang Chen telah meninggalkan tempat kejadian, dan hanya reruntuhan dan bangkai yang dibedah yang tersisa di area tersebut. Siapa yang melakukan ini? Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Geram Ni Sang Invincible. Amarah Raja Perang membubung ke langit di atas lembah. Binatang iblis dan para pemula dalam radius beberapa ratus mil menggigil ketakutan. Mereka bisa merasakan amarah yang hebat muncul entah dari mana. Sial. Aku tidak peduli siapa orangnya, aku akan menemukan orang itu dan mengirimnya ke gerbang neraka. Amarah Ni yang tak terkalahkan membumbung tinggi ke langit. Tidak ada cara baginya untuk tenang. Kuda Fergana bukan hanya tunggangannya, tetapi juga sahabatnya. Keduanya adalah sahabat. Hubungan mereka melibatkan hubungan darah. Ketika kuda itu terbunuh, Ni yang tak terkalahkan terluka, dan esensi darahnya rusak. Ni yang tak terkalahkan tidak mungkin lagi mencapai Raja Perang kelas 2 dalam 1 tahun. Esensi darah tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat, jadi dia membutuhkan setidaknya 3 tahun untuk mencapai level berikutnya. Setelah masa kemarahan yang panjang, Ni yang tak terkalahkan akhirnya tenang. Ia mulai merenungkan masalah itu dengan saksama. Ia mulai memikirkan kemungkinan penyebab insiden itu. Ia menjadi salah satu raja sekte tak terkalahkan saat ini membuktikan bahwa ia adalah individu yang luar biasa. Kuda Fergana biasanya berada di puncak sekte tak terkalahkan. Jika tidak ada masalah penting, ia tidak akan meninggalkan sekte tak terkalahkan. Bagaimana ia bisa muncul di tempat terpencil ini? Tidak ada apapun di lembah ini yang mungkin dapat menariknya, belum lagi dengan level Raja Iblisnya, tidak seorang pun di negara bagian Liang yang dapat membunuhnya. Bahkan jika aku menyerangnya, masih ada ruang baginya untuk melarikan diri. Ni yang tak terkalahkan memikirkan dengan saksama poin-poin utama masalah ini. Setelah beberapa saat dia berbalik dan menghilang. Dia menuju ke sekte tak terkalahkan. Saat ini, keadaan di sekte Invincible masih sama, tidak ada yang tahu bahwa Fergana Stallion terbunuh hingga amarah yang dahsyat mencapai pegunungan sekte Invincible. Berkobarnya kekuatan yang begitu besar tidak meninggalkan ilusi apapun bagi siapapun, sesuatu yang besar telah terjadi. Apa yang terjadi? Kupikir guru membawa serta saudara Qian Wenyu ke Gunung Ngarai. Mengapa guru kembali dengan aura yang begitu marah? Aku juga tidak tahu. Selama bertahun-tahun aku berada di sekte tak terkalahkan, ini pertama kalinya aku menyaksikan kemarahan tuan kita. Pasti ada alasannya. Tidakkah kau perhatikan bahwa hanya tuan yang kembali? Baik tetua maupun Qian Wenyu tidak bersamanya. Pertempuran di Gunung Ngarai pasti belum berakhir. Pasti ada sesuatu yang lebih penting daripada pertempuran yang memaksa tuan untuk kembali. Semua orang terkejut, semua murid sekte tak terkalahkan terkejut. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Apakah ada yang melihat saat Fergana Stallion meninggalkan Invincible Sect? Ni yang tak terkalahkan melayang di udara di atas sekte tak terkalahkan. Suaranya bergema di telinga setiap murid dan tetua. Beberapa dari mereka bahkan bersenandung kesakitan. Beberapa raja petarung terbang ke sisi Ni yang tak terkalahkan. Tetua yang terlemah berada di tingkat 8, dan yang terkuat berada di tingkat 9. Bahkan mereka tidak dapat mengingat saat ketika mereka melihat sang guru begitu marah. Tuan, saya tidak melihat Fergana Stallion pergi. Apakah ada sesuatu yang terjadi padanya? Seorang tetua raja tempur tingkat 9 bertanya dengan rasa ingin tahu. Fergana Stallion dibunuh di sebuah lembah. Pasti ada alasannya, seseorang pasti melakukannya dengan sengaja. Ni yang tak terkalahkan mendengus dengan tidak sopan. Dia tidak terkejut karena tidak ada yang tahu tentang ketidakhadiran kudanya. Jika dia ingin menyelinap keluar dari sekte, tidak ada yang akan memperhatikan kepergiannya. Apa? Kuda Fergana sudah mati. Beberapa tetua berseru kaget. Wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Jika kata-kata ini tidak keluar dari mulut Ni yang tak terkalahkan, mereka tidak akan mempercayainya sama sekali. Namun, ini adalah kebenaran, kuda Fergana sudah mati. Mereka akhirnya mengerti mengapa tuan mereka begitu marah. Semua orang tahu betapa pentingnya kuda itu bagi tuan mereka. Tidak mungkin. Bagaimana Fergana Stallion bisa dibunuh? Jadi ini sebabnya tuan kita begitu marah, dia bahkan meninggalkan pertempurannya di Gorge Mountain, dan kembali ke Invincible Sect sendirian. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang berani merencanakan pembunuhan Fergana Stallion? Yang membuatku penasaran adalah Raja Perang dari 4 kekuatan besar sudah berada di Gunung Ngarai. Siapa yang bisa menjadi lawan kuda di seluruh negara bagian Liang? Mungkinkah masih ada Raja Perang lain yang bersembunyi di negara bagian ini atau Raja Perang dari negara-negara besar lainnya? Namun, sekte kami memiliki reputasi yang baik dan tidak menyinggung siapapun. Suasana di sekte tak terkalahkan menjadi tegang. Kematian kuda jantan Fergana dapat memicu badai di sekte tak terkalahkan. Tidak hanya di wilayah ini, hal itu mungkin dapat memengaruhi seluruh negara bagian Liang.
Amarah Ni tak terkalahkan tidak hanya akan membangkitkan semangat kelompok mereka. Hasratnya yang membara untuk membalas dendam kepada pembunuh kudanya akan membakar semangat semua orang di negara bagian Liang.